misalnya Dwi Mukti Graha Elektrindo itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain, Herman Heri. Semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako tidak memenuhi kualifikasi. Sedangkan PT Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milik Herman Heri juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan 2 buah handphone. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020. Juni lalu, KPK telah menetapkan Ivo Wongkaren sebagai tersangka. Anehnya, di kasus ini baru Ivo seorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keterangan KPK pun berubah-ubah. Semula disebut nilai kerugian sebesar 125 miliar rupiah kemudian bertambah menjadi 250 miliar rupiah. Juru bicara KPK menyebut nilai kerugian muncul akibat pengurangan kualitas paket bansos untuk masuk kantong pribadi tersangka. Diduga nilai bansos per paket dikurangi sebesar 28.000 hingga 30.000 rupiah. Perbuatan para tersangka untuk mengambil keuntungan dengan mengurangi kualitas bansos yang seharusnya sampai ke masyarakat ini mencederai semangat pemerintah, semangat Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan bantuan terutama di saat pandemi COVID. Rekan-rekan penyidik masih melakukan tindakan penyidikan baik pemeriksaan saksi, penyitaan alat bukti dan sebagainya. Kami masih belum bisa merilis update. Tentunya dalam waktu dekat kita akan sampaikan rilis yang bisa digunakan oleh teman-teman untuk dinaikkan menjadi berita. Sepanjang tahun 2024, Ivo sudah 2 kali dijerat status tersangka dalam 2 perkara berbeda. Sebelumnya, Ivo sudah dijerat dalam kasus korupsi distribusi bansos beras program Keluarga Harapan atau bansos beras PKH dengan nilai kerugian negara 127,144 miliar rupiah. Di kasus ini, Ivo sudah divonis bersalah dengan hukuman pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan membayar uang pengganti 62,59 miliar rupiah. Namun dalam perkara bansos presiden ini, Ivo dijerat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Anomali Lumbung Arta. Perusahaan ini dimiliki oleh politisi Herman Heri. Jumat 26 Juli lalu, Herman Heri sebenarnya dijadwalkan pemeriksaan di KPK, namun politisi PDIP tersebut tidak hadir. Baik, jadi untuk saksi HH yang bersangkutan tidak hadir, namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta untuk penjadwalan ulang minggu depan. Namun apakah penyidik bisa melakukan kegiatan dimaksud, tentunya dikembalikan lagi menyesuaikan dengan jadwal penyidikan yang sudah disusun dan juga rencana penyidikan yang sudah berjalan saat ini. Jadi kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut. Sebelum pemanggilan tersebut, rumah kediaman Herman Heri di kawasan elit Pondok Indah sudah digeledah oleh KPK. Penggeledahan juga dilakukan di rumah kediaman Herman Heri di kawasan Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dan pemeriksaan Herman Heri di kasus bansos COVID-19 ini menuai reaksi dari Partai Banteng PDIP. Tanggal 23 Juli sampai dengan 26 Juli itu kan ada penggeledahan perkara tersebut di 3 rumah pribadi dan 2 kantor yang lokasinya di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang Selatan. Terkait penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen dan 2 buah
handphone yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut dan akan dilakukan klarifikasi ke pihak-pihak yang terkait. Di belakang saya ini adalah rumah milik Herman Heri, anggota Komisi 7 DPR RI. Setelah pemanggilan pemeriksaan KPK pada tanggal 26 Juli lalu, KPK berhasil menggeledah rumah Herman Heri di kediamannya ini di Pondok Indah. Informasi yang kita dapat ada sejumlah dokumen yang turut disita terkait pengadaan bansos COVID-19 di Jabodetabek. 7 perusahaan milik Herman Heri diduga ikut terlibat dalam proses pemenangan 7,6 juta paket bansos dengan total nilai pengadaannya 2,19 triliun rupiah. Setelah mangkir pada panggilan kedua Jumat 2 Agustus lalu, Senin 5 Agustus, Herman Heri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Namun politisi kawakan ini hadir diam-diam tanpa sepengetahuan media. KPK menyebut pemeriksaan Herman Heri baru sebatas saksi. Tentunya pemeriksaan yang bersangkutan seputar pengetahuannya tentang pengadaan bansos yang sedang ditangani. Ya, dalam hal ini salah satu perusahaan ya yang saya belum bisa sebutkan namanya. Nanti apabila ke depan ada update lagi nanti kita sampaikan kepada ini kan teman-teman. Pemeriksaannya singkat sekali, sebentar banget tadi. Ya. Kira-kira apa memang materinya itu copy paste dengan sebelumnya atau materinya sama sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama? Ada kemungkinan ada kegiatan penyitaan. Apakah materinya sama atau tidak saya masih belum bisa sampaikan. Karena biasanya nanti sore menjelang malam akan ada update dari teman-teman penyidik. Ya, apakah baru sebagian keterangan yang ditanyakan ditambah dengan proses penyitaan dokumen, terus nanti dilanjut dengan pemeriksaan yang lainnya, nanti kita belum tahu. Pengungkapan kasus korupsi bansos COVID-19 bermula dari operasi tangkap tangan KPK tahun 2020 yang turut menyeret Juliari Batubara, Menteri Sosial saat itu. Kasusnya sudah disidangkan dan 6 koruptor yang terlibat juga sudah divonis bersalah pada 23 Agustus 2021 silam. Namun entah mengapa, nama Herman Heri yang sejak dulu disebut-sebut baru sekarang disenggol lagi oleh KPK. Munculnya Dwi Mukti Graha Elektrindo itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain, Herman Heri. Dalam pengadaan bansos sembako COVID-19 di Jabodetabek tahun 2020, grup usaha Herman Heri sebenarnya kecipratan pengadaan 7.600.000 paket sembako. Total nilai pengadaannya sebesar 2,19 triliun rupiah. Paket tersebut dimenangkan dan digarap oleh 7 perusahaan milik Herman Heri. Dan konyolnya, isi paket sembako tersebut juga dipasok perusahaan milik Herman Heri, yaitu PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Herman Heri menguasai proyek pengadaan bansos COVID-19 dari hulu ke hilir. Dari total 12.177.000 paket bansos yang dibagikan saat itu, sebanyak 62,41%-nya dipasok oleh perusahaan miliknya. Selebihnya, sebanyak 4.577.000 paket sisanya dikerjakan oleh 7 perusahaan lain yang disponsori oleh Ihsan Yunus. Ihsan Yunus adalah anggota Komisi 4 DPR RI yang juga berasal dari PDIP. Awal tahun 2021 silam, rumah kediaman orang tua Ihsan Yunus di Jalan Hankam, Cipayung, Jakarta Timur juga telah digeledah oleh KPK. Bukti keterlibatan politisi Herman Heri di pusaran korupsi pengadaan paket bansos COVID-19 sudah lama dimiliki KPK. Sederet saksi sudah diperiksa silih berganti sejak OTT Juliari Batubara tahun 2020 silam. Namun tak kenapa, penyidikannya mengendap hingga 4 tahun. Dalam tayangan Realitas 2 Oktober 2023 lalu, mantan Kasatgas penyidik KPK Andre Dedi Nainggolan
menyayangkan penyidikan korupsi Bansos COVID-19 berhenti di perkara suap Yuliari Batubara. Padahal saat dirinya masih aktif hingga September 2021, penyidik sudah menemukan unsur kerugian negara dalam pengadaannya sebesar 2 triliun rupiah. Seharusnya tidak hanya berhenti di sana. Kasus yang kami tangani dulu itu masih menyisakan banyak. Saya yakin itu karena itu juga muncul dalam persidangan yang sudah ada. Sebagai seorang penyidik pada saat itu, tentunya saya udah cukup banyak menjalani proses penyidikan dan sense itu ada. Bagaimana kita menghadapi petinggi di pemerintahan, yaitu seorang menteri. Terus selanjutnya kita menemukan fakta-fakta bahwa ada nama anggota DPR, Ihsan Yunus. Kemudian munculnya Dwi Mukti Graha Elektrindo dalam proses penyidikan yang ketika kami telusuri itu tidak bisa dilepaskan dari anggota DPR lain dan waktu itu Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri. Nah, kalau kita melihat, kita merangkai itu, Menteri Sosial Herman Heri dan Ihsan Yunus itu bukan orang yang kita bisa katakan terpisah secara individu, mereka dalam satu partai yang sama. Kemudian Ihsan Yunus berada pada komisi yang menjadi mitra dari Kementerian Sosial. Ivo Wongkaren kerap dihubungkan dengan politisi DPR Herman Heri. Sebab hingga Agustus 2021, Ivo memang berada di grup usaha milik Herman Heri yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk. PT Satria Mega Kencana berada di bawah pengendali yang sama dengan PT Dwi Mukti Graha Elektrindo. Keduanya sama-sama dimiliki oleh Herman Heri dan hingga tahun 2021, nama Ivo Wongkaren masih tercatat sebagai komisaris di PT SMK, sementara Herman Heri sebagai komisaris utama. Ada 4 klaster distribusi atau pembagian ya. Pembagian jatah penyediaan sembako. Satu kelompok untuk yang dikatakan sebagai jatahnya Pak Herman Heri. Klaster kedua adalah untuk Pak Ihsan Yunus yang dikelola oleh Pak Ihsan Yunus. Kelompok ketiga adalah yang menjadi jatahnya Pak Menteri sendiri. Dan yang kelompok terakhir yang dikelola oleh, kalau nggak salah, PPK dan KPA penyediaan sembako waktu itu. Dengan komposisi yang berbeda. Lebih banyak kelompok Pak Herman Heri di mana Ivo Wongkaren jadi istilahnya perwakilannya yang menjalankan itu, yang wajah di depannya. Kemudian Ihsan Yunus, di mana di situ ada orang kepercayaan yang bernama Yogas, seingat saya. Kemudian sisanya seperti yang saya sampaikan tadi. Realitas sudah beberapa kali mencoba meminta konfirmasi ke Herman Heri maupun manajemen PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, namun permintaan wawancara tersebut tidak pernah direspon. Hari ini saya mencoba meminta konfirmasi ke PT Anomali Lumbung Arta yang merupakan anak perusahaan dari PT Anomali Lintas Cakrawala yang memiliki alamat di Gedung Patra Jasa ini, tepatnya di lantai 17. Namun setelah saya meminta konfirmasi, pihak Anomali Lintas Cakrawala menyebut bahwa PT Anomali Lumbung Arta ini sudah tidak lagi menjadi anak perusahaannya. Selain itu, saya juga menelusuri keberadaan kantor dari PT Anomali Lumbung Arta yang sebelumnya disebutkan juga berada di gedung yang sama, tepatnya di lantai 20. Namun dari yang saya temukan, gedung tersebut sudah tidak lagi ditempati dan terkunci. Dan hingga saat ini saya masih belum mendapatkan informasi terkait keberadaan kantor PT Anomali Lumbung Arta saat ini. Nama Herman Heri sebenarnya sudah sejak lama disebut-sebut dalam pusaran korupsi Bansos COVID-19. Nama politisi asal Nusa Tenggara Timur ini juga sudah disebut dalam perkara korupsi Juliari Batubara. Semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako tidak memenuhi kualifikasi. Sedangkan PT Dwi Mukti Group, perusahaan milik Herman Heri, juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik.
Dalam persidangan Yuliari Batubara, mantan Kabiro Umum Kemensos Adi Wahyono menyebut perusahaan Herman Heri paling banyak kecipratan jatah pengadaan paket bansos COVID-19. Adi Wahyono saat itu juga sekaligus pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan bansos COVID-19. Daftar perusahaan yang mengerjakan pekerjaan pada tahap 9 ini informasinya masih sesuai dan diberikan kepada saya sebelumnya, yaitu dengan informasi kuota. 1. Kuota sebanyak 1 juta paket diberikan kepada grup Herman Heri, Ivo Wongkaren, Stephen Tingan Bina Lingkungan. 4. Kuota sebanyak 200.000 paket diberikan kepada teman, kerabat, kolega dari Yuliari Batubara. 1. Yang tadi Pak, pada tahap 9. Ya. Selanjutnya, pada tahap 9 ini. Saya ingat pernah dipanggil beliau. Enggak, jawab dulu, benar? Ya. Adi Wahyono bahkan mengungkap pernah ditelepon oleh Herman Heri gara-gara jatah pengadaan PT Anomali Lumbung Arta akan dikurangi 50.000 paket. Waktu itu saya telepon Stefano, anaknya Pak Herman Heri. Stefano, anaknya Pak Herman Heri. Apa yang kemudian saksi bicarakan bersama dengan Stefano itu, dan apa yang diperintahkan Menteri, kenapa menghubungi Pak Herman Heri? Ya saya ingin tahu aja Pak kejadian ini seperti apa. Mungkin beliaunya yang di Jakarta lebih tahu informasinya. Apa kemudian saudara selain menghubungi Stefano itu kemudian nomor telepon telepon Stefano tersebut kemudian disampaikan kepada Herman Heri? Dan saudara ngomong gitu, bersama dengan Herman Heri bercakap-cakap pada saat itu? Ya karena sudah terjadi, ya siap-siap aja. Siap-siap apa maksudnya? Siap-siap menanggung risiko Pak. Oke. Ada nggak kemudian, pertanyaan saya belum dijawab, pada saat saudara menghubungi Stefano dan nyambung dengan Stefano, apakah kemudian telepon tersebut kemudian diberikan kepada Pak Herman Heri sehingga pada akhirnya saudara berbicara dengan Pak Herman Heri sendiri? Ingatnya saya hanya bicara sama Stefano. Tidak cuma itu, nama Herman Heri bahkan disebut dalam pertimbangan vonis Yuliari Batubara yang dibacakan oleh Hakim 23 Agustus 2021 silam. Semua perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako tidak memenuhi kualifikasi, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 di atas, antara lain A. PT Anomali Lumbung Arta yang merupakan perusahaan titipan terdakwa dan selalu mendapatkan kuota sangat besar dengan total 1.506.900 paket adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik sehingga tidak mempunyai pengalaman pekerjaan yang sejenis. Demikian juga perusahaan afiliasinya seperti Yunatama Fodia Kreasindo yang memperoleh kuota 1.613.000 paket, PT Famindo Meta Komunika yang memperoleh kuota 1.230 paket, dan PT Tara Optima Primago yang memperoleh kuota 250.000 paket, sedangkan PT Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milik Herman Heri yang klaim oleh saksi Ivo Wongkaren sebagai perusahaan penyuplai sembako bagi PT Anomali Lumbung Arta dan perusahaan afiliasinya tersebut juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Namun anehnya, dalam persidangan perkara suap Yuliari Batubara, Herman Heri sama sekali tidak pernah dihadirkan. Namun politisi PDIP ini sempat diperiksa oleh KPK pada 30 April 2021 dan membantah terlibat dalam pusaran korupsi tersebut. Bang Herman, beneran soal bansos Bang Herman? Bagaimana? Soal bansos? Bener Bang? Ya, soal klarifikasi apa yang menjadi opini media. Oke, pertanyaan tadi ada berapa pertanyaan Bang? 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan. Apa aja itu Pak yang dipertanyakan? Ya, seputar saya sebagai Komisi 3 dan peran saya di perusahaan saya. Terima kasih ya Pak Herman. Indonesia Corruption Watch menyebut tidak semestinya KPK menutup-nutupi fakta persidangan yang sudah begitu gamblang. Tidak hanya Herman Heri, KPK juga harus menelisik peran politisi Ihsan Yunus yang juga diduga terlibat pengadaan paket bansos COVID-19. Kita sudah disuguhi pada fakta-fakta persidangan yang secara jelas menyebutkan bahwa ada nama-nama politisi begitu ya, kita sebut saja yang tadi dikatakan Herman Heri dan Ihsan Yunus yang juga disebut dalam dakwaan di situ.
Misalnya Herman Heri yang afiliasi perusahaannya disebut menerima sekitar 7,6 juta paket bansos pada saat itu, demikian juga Ihsan Yunus 4,6 juta paket bansos, sehingga bagaimana tindak lanjut atau progres begitu ya pembuktian atas dugaan keterlibatan itu. Dugaan korupsi pengadaan bansos COVID-19 sudah begitu gamblang. Mantan-mantan penyidik KPK bahkan sudah menemukan unsur kerugian triliunan rupiah dalam kasus ini. Namun aneh tapi nyata, KPK tak kunjung tuntas mengusut kasusnya. Wajar publik bertanya-tanya, KPK serius mengusut atau sekedar tarik ulur kasus? Hah? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.